Selamat pagi berkah dalam. Waktu menunjukkan pukul 5.22 waktu Indonesia bagian Barat. Inilah suasana pagi hari Sabtu tanggal 11 Juli 2025 di Kapel Santo Paulus, Wonokarto. Pagi ini ada ibadah misa pagi. Dan kebetulan yang bertugas sebagai pelaksana pada kesempatan kali ini adalah lingkungan Lukas, Pak Bambang Rauh. Arjuna 6. Romo baru saja rawuh, tentunya bersama suster. Romo Budi atau Romo Joko? Oh, Romo Budi. Tepat pukul 5.30, sesaat lagi misa pagi akan segera dimulai. Amin. Tuhan bersama. Bapak Ibu saudara sekalian, para suster, selamat pagi berkah. Hari ini pada jam semakin mengandalkan Tuhan merasa berharga ya. Pak Tuhan kita sungguh berkat berdasarkan hari kita sebagai layak merayakan hari terima kasihnya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang beredar hatinya. Tuhan kasihlah kami. Pada dalam
kemakmuran yang berdosa, Kristus kasihanlah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pelantara kami, Tuhan kasihanlah kami. Semoga oleh Maha Kuasa dikasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Agung, sudah menunggu orang pilihan untuk turut dalam karya penyelamatan. Semoga kami maklumi boleh ambil bagian dalam karya-Mu yang agung untuk mewujudkan kerajaan-Mu di bumi. Dengan pengenalan Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan yang hidup dan berkuasa bersama kita dan bersama Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Dalam tahun wafatnya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim ada di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutup kaki, dan 2 sayap untuk melayani. Mereka berseru seorang pada yang lain, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan. Maka bergoyanglah alas ambar pintu disebabkan suara orang yang berseru, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu aku berkata, celakalah aku binasa, sebab aku ini orang yang berbibir najis, dan aku tinggal di tengah bangsa yang berbibir najis. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapat tanda. Di tangannya ada bara api yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat, bara ini telah menyentuh hidupmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosa telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan bersabda, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang akan pergi atas namaku? Maka aku menjawab, inilah aku, utuslah aku. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan profet, Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, dan kekuatanlah ikat pinggangnya. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sungguh telah tegaklah dunia, tidak lagi goyah. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Peraturanmu sangat teguh, baitmu perhiaskan kekudusan, ya Tuhan, sepanjang masa. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah kalian kalau dicaci maki demi Yesus Kristus.
sebab Roh Allah ada padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersama inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada kedua muridnya, seorang murid tidak melebihi gurunya dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebutkan sebelum, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kalian takut kepada mereka yang menyusui, karena tidak sesuatu pun yang tertutup yang tak akan dibuka, dan tidak sesuatu pun yang tersembunyi yang tak akan diketahui. Apa yang dikatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Apa yang dibisikkan telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung itu dijual 1.000 ekor, namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapa. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengambil aku di depan manusia, dia akan kuambil juga di depan Bapakku yang di surga. Tapi barang siapa yang mengantar aku di depan manusia, dia akan kusangka di hadapan Bapakku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, salah satu hal yang ditekankan Yesus pada bacaan Injil hari ini adalah bahwa kita umat manusia itu berharga di hadapan Tuhan. Dan ini lebih penting bagi kita merasa berharga di hadapan Tuhan. Jadi orang yang merasa berharga Tuhan akan merasa dirinya berharga. Bukan kerja diri, bukan diri hati. Dan orang yang punya harga yang semacam itu biasanya juga punya kepercayaan diri yang baik di hadapan apapun. Dan orang yang punya kepercayaan diri yang baik biasanya akan tangguh dalam menghadapi tantangan apapun, seberat apapun, tidak akan mudah putus asa dan tidak akan mudah tidak punya harapan. Itulah ciri orang yang punya berharga di hadapan Tuhan. Orang yang berharga di hadapan Tuhan juga akan mudah menghargai dirinya. Orang yang mudah menghargai dirinya akan mudah menghargai orang lain. Maka relasi pun akan menjadi baik. Maka kebalikannya, kalau orang itu tidak berharga diri di hadapan Tuhan, dia merasa tidak punya harga diri. Orang yang tidak berharga diri tidak percaya diri. Dan kalau punya mata-mata akan tidak putus asa, tidak punya harapan. Orang yang tidak punya harga diri berarti rendah atau tinggi biasanya tidak mudah bisa menghargai orang lain. Lalu menjadikan diri tengah-tengah atau bermain satunya atau satunya yang mana dari diri mudanya. Jadi mudah-mudahan kita sungguh berharga di hadapan Tuhan, sehingga dalam tantangan apapun seperti yang dikatakan Tuhan, kita tidak pernah merasa takut. Kedua, kita bisa berrelasi dengan orang karena kita mudah menghargai orang lain. Dua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.